Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita melihatkan para alim ulama, para kiai, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sasaran serutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan mereka berarti memuliakan Nabi, yang mendengarkan mereka berarti mendengarkan Nabi, yang bergandeng tangan dengan mereka berarti bergandeng tangan dengan Nabi. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fi dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung kepada orang alim seakan-akan dia itu datang berkunjung kepadaku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim maka seakan-akan dia itu bersalaman dengan. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di antara kita banyak orang alim, berarti kata Nabi Muhammad, ia telah duduk-duduk bersamaku. Sedangkan yang biasa duduk-duduk bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semua menjadi teman duduk Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang entah tidak ketahuan bagaimana akhir hidupnya, yang juga tidak bisa satupun di antara kita memastikan dan menjamin amal kebaikannya sudah pasti diterima, sehingga satu-satu harapan yang kita harapkan adalah syafaat. Kalau tidak dari Nabi Muhammad, ya dari para ulama. Kalau nggak dari para ulama, dia para syuhada. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW, la yashfa' yaumil qiyamah illa salasatun, tidak memberi syafaat kelak pada hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja, tidak ada golongan yang keempat: para nabi, para ulama, dan para syuhada. Semoga kita termasuk dipuji dari para ulama, mengagungkan para ulama, berkumpul dengan para ulama, menghormat para ulama, dan selalu menghadiri majelis para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Kiai Fahrul, juga para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati segenap pengurus PCNU, PWNU, dan seluruh pengurus ranting maupun cabang NU Nahdlatul Ulama, yang insya Allah mereka itu termasuk yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid, beliau berkata, tahukah anda mereka yang berjalan di jalanan itu, yang ahli maksiat, yang ahli taat, yang bertato, yang rambutnya panjang, mereka itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Siapapun di antara kita yang perhatikan mereka dari segi apapun perhatiannya, maka pasti akan diperhatikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi para pengurus NU dan keseluruhannya, ranting maupun cabang semuanya, insya Allah termasuk yang begitu besar sebab-sebab Allah dan Rasulnya memperhatikan mereka semuanya. Jazakumullah khair
an ahadil ummah khairan katsiran insyaallah. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tamu orang yang terhormat kami sebagai anggota daripada Nahdlatul Ulama, karena sampai sekarang dan hingga kapanpun habaib itu termasuk daripada Nahdlatul Ulama, tidak terpisahkan, kecuali habaib yang sudah masuk Syiah itu nggak termasuk gitu. Atau yang masuk Wahabi gitu. Tapi alhamdulillah insyaallah habaib yang ada di Jawa Timur yang banyak kita kenal insyaallah masih bersama kita Nahdlatul Ulama, bahkan termasuk yang mendirikan NU tidak luput daripada musyawarah dan istisyar daripada Abdullah Al-Attas yang pada waktu itu juga pendiri daripada NU bersama Kiai Hashim dan Kiai Hasbullah pada waktu itu. Alhamdulillah tidak akan terpisahkan, kita hidup dan mati terus bersama NU insyaallah, dan itulah yang kita harapkan semoga tetap bersama kita, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada saudara saya Bapak Kepala Desa, semua jajarannya, serta kakanda, adinda, sesama muslim, sesama NU, dan sesama umat Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah begitu tertarik kami dengan penyampaian daripada yang mewakili ketua MWC Cimut Haji, yang memang saya tidak asing bersama beliau, sampai saya kangen lama gak ketemu. Biasanya ketemu di Masjid Jami, tapi Masjid Jami nggak mau sama saya lagi, makanya saya keluar. Jadi alhamdulillah penyampaiannya sangat luar biasa. Artinya itu merupakan sebuah harapan dari seluruh yang memperhatikan, yang mengasihi, yang menyayangi semua umat Nabi kita Muhammad SAW. Selama kita menganggap orang yang di samping, di belakang, di depan kita itu adalah tetangga, ini orang Jawa, orang Madura, berarti kita tidak sempurna keimanan. Tapi mereka semuanya itu adalah saudara saya. Mereka itu adalah kakandaku dan adinda, tidak ada yang lainnya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian para ulama-ulama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak beriman salah satu daripada kalian sehingga dia itu mencintai untuk saudaranya seperti dicintai untuk dirinya sendiri. Kita ingin selamat bersama-sama, kita ingin mendapatkan nikmat bersama-sama, kita ingin mendapatkan hidayah juga bersama-sama. Tapi maaf, karena memang kita ini berada di akhir zaman yang tantangan begitu besar dan yang namanya cobaan begitu dahsyat, karena sebagai pemula menuju kepada terlaksananya hari kiamat, dan semoga kita semuanya termasuk yang selamat. Amin. Maka tambah akhir zaman ini, maka yang namanya kebajikan, yang namanya kemuliaan, yang namanya karunia keimanan itu sudah berkurang dan tergerus banyak. Oleh karenanya saya katakan begitu indah apa yang disampaikan oleh Haji Mutaji, tapi sayangnya itu cuma sebuah harapan, sebuah isapan jempol saja kalau kita tidak ikut serta. Ruhnya itu sekarang hampir dikatakan tidak ada lagi. Ruh untuk benar-benar kita itu membangkitkan rasa iman, rasa takwa di antara kita, itu sudah hampir dikatakan sudah tidak ada lagi. Sampai-sampai kita ini kadang-kadang maaf, filsafat NU ini terlalu banyak dan terlalu identik dengan tasbih. Jadi tasbih dibawa kemana-mana sampai identik filsafat NU itu sudah ditasbih. Yang artinya apa? Artinya nggak pernah berbuat tapi masuk terus. Jadi ini adalah sebuah filsafat yang mungkin untuk kita dari satu sisi bagus, tapi dari sisi yang lainnya kurang. Kita lebih mementingkan diri sendiri, kita lebih mementingkan golongan kita sendiri, kita lebih mementingkan lembaga kita sendiri, tapi kita sudah melupakan yang diperhatikan secara umum oleh Nabi kita Muhammad. Kita lihat bagaimana lembaga kita yang memayungi ibadah kita maupun muamalah kita serta menakah kita, bahkan dalam keseharian kita, Nahdlatul Ulama, yang artinya saja kalau kita simak benar-benar
maka itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadikan kita itu mendengarnya saja itu gemetar gitu. Kebangkitan para ulama, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Dan ini kenapa diberikan nama Nahdlatul Ulama? Karena yang memberikan pertama kali menyematkan nama tersebut oleh para ulama sesepuh kita, itu tidak ada lain kecuali maksudnya yang namanya kebangkitan itu bukan hanya di awal. Kebangkitan itu terus berkesinambungan sampai akhir. NU ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Cuma yang namanya NU ini kan merupakan sebuah amanah yang diamanahkan kepada seluruh yang diberikan kepadanya amanat itu. Bagaimana orang-orang yang diberikan amanat itu untuk benar-benar melaksanakan dengan amanah? Oleh karenanya tidak usah kita meniru salah satu daripada yang berada di bawah payung NU seperti Pondok Sidogiri, Lirboyo dan sebagainya. Memang luar biasa, hebatnya luar biasa dari segi ekonomi, luar biasa membanggakan, dan mereka itu juga mewakili NU sebenarnya. Seharusnya kalau kita tanyakan, Sidogiri itu salah satu lembaga daripada kepengurusan NU, sehingga kami kemarin diundang untuk mengisi seminar di IAS di Kebun Teh. Kami diundang untuk mengisi seminar itu dengan tema bagaimana mengembangkan dan mempertahankan thariqah salaf dengan tambah meluasnya teknologi yang sangat canggih pada saat ini. Alhamdulillah kita berbicara banyak dan alhamdulillah mungkin ada respon dan sebagainya. Tapi yang lebih saya dapatkan sebuah kesan di sana itu adalah lihat bagaimana hebatnya sebuah lembaga Sidogiri. Itu sampai yang namanya perekonomian itu dijalankan sampai seluruh Indonesia, semua provinsi sudah ada. Ini kan salah satu cabang daripada NU. Harusnya NU yang bergerak, bukan Sidogiri. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin sebagaimana dikatakan oleh banyak orang sekarang ini, secara struktur yang di atas mungkin kita masih lemah, tapi secara kultur alhamdulillah kita masih kuat. Jadi artinya NU mungkin dikatakan mati sekarang ini atau tidur sedang, kebangkitannya masih belum bangkit, tapi masyarakat alhamdulillah kita semua yang di bawah ini tetap yang namanya tahlilan, istighosahan terus, walaupun kita itu merasa bisa jadi yang terjadi di antara kita sehingga kita melakukan istighosah itu karena diri kita sendiri, tapi kita tidak pernah memandang bahwasanya Allah SWT itu kemudian lalu Allah Ta'ala akan memberikan segala macam siksa padahal kita punya istighfar. Oleh karenanya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan ajaban li imri'in yaqnatu min rahmatillah wa ma'ahu istighfar. Sangat mengherankan bagi seseorang yang dia itu putus asa terhadap rahmat Allah padahal dia punya istighfar. Walaupun kita banyak dosa tapi kita masih baca istighfar. Walaupun kita banyak dosa tapi kita masih baca salawat. Walaupun kita banyak dosa tapi kita masih mendoakan yang sudah meninggal. Walaupun kita banyak dosa kita masih memperhatikan antara sesama. Ini yang menjadi sebab insya Allah terjadinya segala macam bencana dan cobaan serta yang sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Semalam kita melihat bagaimana saudara kita sekitar 43 daripada saudara kita di Indonesia ini yang terkena cobaan itu jatuh menimpa pada Masjidil Haram, dan rahimahullah 2 orang daripada saudara kita jamaah haji Indonesia meninggal dunia sementara sisanya itu sedang dirawat secara intensif di rumah sakit di Saudi. Ini salah satu bukti buat kita semuanya. Ini yang sudah sekarang ini. Di Makkah pun yang mungkin menjadi omongan di luar sana, tuh lihat tuh kaum muslimin ketika haji pun Tuhan yang mereka itu tidak meridhoi. Sekarang seperti itu dikatakan oleh orang-orang kafir itu seperti itu karena mereka punya iman. Padahal Allah yang yastahzi'u bihim. Kalau mereka itu merasa mengejek kita dengan semacam itu, sesungguhnya Allah yang mengejek mereka. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang pertama itu sangat luar biasa, sesuai dengan keadaan orang-orang yang sekarang ini, yang selain daripada NU maupun sebagian daripada NU, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa minan nasi ma yaqulu
amana wa ma hum mu'minin. Banyak di antara mereka yang mengaku bahwa mereka itu beriman, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. KTP-nya Islam tapi nggak sholat, KTP-nya Islam tapi dia itu nggak lebih condong kepada didikan ajaran arahan Nabi kita Muhammad SAW. Kan sangat aneh. Ini zaman sekarang ini lebih mementingkan pada sesuatu yang sangat remeh, tidak dipandang sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diibaratkan Nabi Muhammad SAW seperti bangkai. Ketika Nabi SAW melewati sebuah tempat sampah bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau itu melihat bangkainya seekor kambing. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau aku perintahkan untuk mengambil bangkai itu dan diletakkan di dalam rumahnya? Jawab mereka, sudah ya Rasulullah, untuk apa? Adakah di antara kalian yang mau kemudian aku berikan sebagai hadiah bangkai tersebut? Tidak ya Rasulullah, untuk apa? Adakah di antara kalian yang mau dititipi dengan bangkai yang bau busuk itu? Tidak ya Rasulullah, itulah hikmahnya dunia. Coba lihat, tidak bayangkan mana kalau seumpama kita tidak mencuci otak kita, maka seakan-akan kita itu tidak mengerti benar-benar dari saking tebalnya yang namanya hijab di dalam hati kita, sampai kita itu dibodoh-bodohi setan pun kita nggak paham kalau kita dibodoh. Padahal ulama kita sudah luar biasa. Ulama tetap nahdoh, ulama tetap mereka bangkit. Cuma yang mau mendengar ulama itu tidak ada. Yang mau hadir kepada ulama, yang mau hadir majelis ulama itu tidak ada. Atau sedikit di antara mereka yang mau, bukan seperti zaman dahulu. Oleh karenanya, sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, semoga tidak terjadi kepada kita semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Gal sayati alaikum zaman tafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anil." Nanti bakal datang suatu zaman kepada kalian semuanya, di mana pada zaman itu manusia itu akan berlarian daripada para ulama seperti berlarinya seekor kambing dari seekor serigala karena takut binasa. Nah, ini zamannya. Lalu apa kata Muhammad kalau terjadi semacam ini? Coba lihat, kita buktikan supaya kita benar-benar beriman sebagaimana itu ajaran daripada kakek moyang kita yang unsurnya itu adalah nahdlatul ulama. Mereka itu mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya kepada Allah, selalu percaya kepada Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kata-kata daripada Allah maupun Nabi Muhammad itu menjadi luput atau salah. Lihat bagaimana kita buktikan. Nabi Muhammad bersabda, kalau sudah yang semacam itu terjadi, akan terjadi kepada kaum muslimin 3 hal. Yang pertama, yarfa'illahul barakata fi amwal. Allah akan mengangkat keberkahan di dalam harta mereka. Kita lihat dulu, masya Allah, yang namanya harta itu sedikit tapi berkah. Kalau mau bikin masjid itu, kalau orang Madura itu nggak sulit, nggak seperti sekarang. Orang mau bikin masjid itu yang punya uang dan uangnya datang langsung pada panitia. Yang nggak punya uang dengan tenaganya, sehingga paling mudah membuat masjid itu di Madura. Dan kita alhamdulillah di yang sebelah timur ini terus itu banyak Madura kita. Tapi lihat bagaimana yang semacam ini sudah hilang dari jauh daripada kita. Kenapa? Nggak barokah lagi hartanya. Ini yang dikatakan nggak barokah. Memang uang banyak, uang melimpah, di bank banyak, rumahnya bagus dan sebagainya. Mana sedekahnya? Mana perhatiannya kepada sesama? Nah, ini yang semacam ini yang dikatakan bahwasanya tidak ada barokahnya. Kalau ada barokahnya itu bermanfaat untuk kita. Tapi kalau punya uang saja tapi tidak digunakan untuk akhirnya itu sia. Itu bukan pemilik uang, bukan orang kaya, tapi sebenarnya dia itu adalah sebuah kuli atau seorang jomos. Hanya mengumpulkan harta, mengumpul sebegitu banyak, akhirnya dia meninggal dunia, dia menikmati anaknya sendiri. Ini sudah sekarang zamannya ini. Uang banyak, tapi keberkahan tidak ada. Kita masih ingat, saya punya guru Habib Husain bin Abu Bakar Sejaf, yang kita semuanya tahu beliau adalah ayah daripada Habib Ahmad bin Sasegaf. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada Habib Ahmad bin Sasegaf, sehat walafiat. Beliau ini kerjanya itu berangkat, dia punya toko, buka toko jam 8, jam 11 tutup, sholat jamaah di masjid Jami, pulang balik. Asar nggak buka lagi, sore nggak buka lagi, maghrib nggak buka lagi, habis isya pun nggak buka lagi. Tapi subhanallah, hartanya itu barokah melimpah.
anak itu yang jumlahnya 9 orang, itu semuanya punya rumah sendiri-sendiri, bangunan. Ketika beliau itu meninggal dunia, masih banyak harta yang bisa dibagikan sebagai harta waris. Sekarang kerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang rumah masih kontrak. Tidak ada keberkahan, keberkahan tidak ada. Harta itu bukan menunjukkan kita untuk kebaikan, tapi harta itu kadang-kadang masya Allah bikin orang itu menjadi sombong, menjadi orang lupa daratan, menjadi orang lupa kepada kerabat, menjadi orang lupa kepada tetangga dan sebagainya. Ini sekarang yang ada sekarang. Artinya semacam itu bukan harta yang barokah yang membawa kebaikan. Harta yang barokah itu adalah harta yang membawa kita kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Kita buktikan sudah terjadi apa tidak. Tinggal kita merenungkan apa yang terjadi sekitar kita ini. Yang kedua, kata Muhammad, yansibullahu waliyan jabiran lahu. Allah akan mengangkat untuk mereka seorang pejabat yang zalim untuk mereka. Masya Allah, kita lihat sekarang. Saya tidak mau membicarakan Pak Jokowi. Kita sayang Pak Jokowi, dia itu saudara kita. Walaupun kayak gimana aja umatnya Muhammad. Yang salah itu bukan yang salah memilih, tidak. Yang memilih juga nggak salah. Yang salah itu masyarakatnya. Karena masyarakat yang sudah jauh daripada ulama, Allah yang menentukan, Allah yang menentukan. Walaupun bagaimana caranya, mau pakai kecurangan, nggak ada kecurangan, mau pakai pemilu dan sebagainya, tetap saja Allah. Kalau sudah Allah berkehendak sesuatu dari ujung Indonesia sana, mulai Merauke sampai ke Sabang, nggak bakalan ada yang bisa merubah ketentuan. Itu sudah ketentuan Allah. Allah sudah menentukan. Coba lihat bagaimana sekarang saudara kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah karena ketentuannya semuanya pasti ada hikmahnya juga. 23.000 orang pekerja sudah di PHK dan menunggu lagi 30 sekian ribu orang menunggu untuk datang waktunya untuk di PHK. Sementara pemerintah mendatangkan 10.000 pekerja asing ke Indonesia. Entah apa maksudnya. Jangan salahkan Pak Jokowinya, jangan salahkan PDI-nya, jangan salahkan siapa-siapanya, salahkan kita sendiri. Kapan kita duduk bersama ulama? Ulama itu adalah simbolnya Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita tanya pada semua orang tua yang masih ada sekarang ini, mereka itu mengajarkan kalau kamu punya hajat, kalau kamu punya hajat, nah apa saja hajatnya datang majelis taklim itu. Begitu pulang ke rumahnya gampang semuanya, tidak dimudahkan Allah hajat. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan anak-anak kita semacam ini? Oleh karena saya katakan maaf, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Haji tadi itu adalah sebuah harapan saja, menguatkan, membina keimanan daripada anak kita. Sementara anak kita selalu kita bina bukan keimanannya, tapi kesyetanannya. TV kita biarkan, habis makan kita biarkan lihat TV. Kita tidak mengenal waktu, bahkan orang tuanya pun memberikan contoh yang tidak baik. Padahal yang namanya sinetron ini adalah paling perusaknya sesuatu setelah internet, itu adalah televisi, terutamanya lewat sinetron ini. Siapa dari kita yang mau mujahadah? Mujahadah untuk kita menahan diri, tidak mengikuti hawa nafsu ini. Untuk apa? Supaya anak-anak kita selamat. Di mana usaha kita? Di mana upaya kita? Seperti orang tua kita dahulu kepada kita. Bahkan Masya Allah, baru-baru ini diadakan sebuah penelitian di Kabupaten Pasuruan. Ternyata yang lulusan SD yang tidak bisa atau tidak sempat menghatamkan Quran itu banyaknya itu hampir 80%. 80%. Bayangkan kalau seumpama kita kembali 20 atau 25 tahun yang lalu, rata-rata di antara kita yang masih hidup sekarang ini tidak lewat SD kecuali kita sudah pernah menghatamkan Quran. Coba lihat bagaimana keadilan kita. Ketidakadilan kita kepada anak-anak dengan keadilan orang tua kita kepada kita. Kenapa kita itu sampai tidak lewat SD kecuali kita sudah menghatamkan Quran? Karena mereka adil, mereka sayang kepada kita, tapi kita nggak sayang kepada anak-anak. Saya masih ingat kalau saya menonton TV, televisi itu kalau sudah dengar yang namanya motornya, saya punya ayah Habib Hasan Baron itu langsung berlari terbirit-birit, saya Habib saya semuanya. Bahkan itu kadang-kadang kalau sudah saya punya abang masuk jam 9 malam itu sudah biasa masuk jam 2 malam bangun lagi sampai subuh. Biasanya beliau membangunkan anak-anak santri itu kalau sudah jam 9 malam kami pelan-pelan ngangkut televisi pelan-pelan.
supaya nggak kedengaran sama Habib Hasan. Kalau sekarang mana dia melakukan yang semacam itu? Gampang saja, di komputer ada televisinya, YouTube-nya ada, semuanya bisa dilihat sekarang ini. Dan itu pun Masya Allah tidak ada rasa takut dari kita orang tua. Mana kasih sayang kita kepada mereka semuanya? Apa kita anggap oh itu biasa, nggak ada pengaruhnya? Kita lihat saja istri kita. Lihat sinetron khusyuknya luar biasa, dengar pidato nggak khusyuk. Lihat sinetron tuh kadang-kadang Masya Allah tertawa sendiri, menangis kan? Bahkan banyak yang menangis. Lalu kita katakan, oh itu nggak ada pengaruhnya. Gimana nggak ada pengaruhnya? Mereka tertawa sendiri, mereka menangis sendiri karena hanya lihat sinetron. Padahal sinetron itu yang memperagakannya pun itu dibayar untuk menipu kita, bohong-bohongin kita. Emang kita mau dibohongin? Kalau kita dibohongin secara nyata kita nggak mau. Tapi kenapa kita mau dibohongin sama sinetron itu? Kalau nangis bukan nangis beneran, kenapa kita nangis? Kalau dia itu tertawa, bukan tertawa beneran dipaksakan, kenapa kita tertawa? Nah, ini salah satu contoh lihat bagaimana yang namanya daya pikir masyarakat kita dengan teknologi yang ada ini bukan tambah cerdas tapi justru tambah bodoh. Ini sudah zaman. Orang tambah banyak penyakit kan apa? Jarang tidur malamnya. Dulu kita pasti kata orang tua, jam 9 malam sudah tidur. Jam 2, jam 3 sudah bangun sholat tahajud. Sehat, badan itu sehat. Sekarang tidak. Lihat televisi sampai malam, apalagi kalau sudah malam minggu, malam Senin, itu bola itu kan malam-malam itu. Saya juga senang bola soalnya. Jadi salah satu contoh lihat bagaimana kita itu kadang-kadang tidak memperhatikan kepada anak-anak kita. Kalau pada anak kita sendiri kita tidak ada rasa kasih sayang semacam ini, bagaimana mungkin kita itu akan dikatakan sebagai seorang yang sempurna keimanan, kemudian kita itu akan memperhatikan anak-anak orang lain. Anak kita sendiri kita biarkan semacam itu. Oleh karena itu yang kedua. Yang ketiga takutnya para hadirin. Nabi SAW bersabda, yang ketiga yang naudzubillah, semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Yang kita siapapun di antara kita, nggak habaib, nggak kiai, nggak pejabat, nggak siapapun, semuanya itu ada kesempatan dan kans sama-sama besarnya untuk mendapatkan malapetaka. Apa itu kata Nabi Muhammad? Kalau sudah kita jauh daripada ulama, nggak pernah hadir majelis ulama, nggak pernah dekat para ulama, apalagi sampai musuhi ulama, tidak berusaha memuliakan ulama, yang terjadi kata Muhammad adalah yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia dengan tanpa iman. Apalagi yang akan kita harapkan? Kalau sudah keluar daripada dunia tanpa keimanan, apalagi kita hidup di dunia cuma 60 tahun sampai 70 tahun, kemudian di akhirat sana kata Nabi SAW itu abadal abidin, selama-lamanya, nggak ada waktu tertentu yang mengikat, selama-lamanya kita ada di sana. Akan kita lakukan waktu sebentar ini sampai kita lupa bahwasanya misi dan visi kehidupan kita di dunia ini adalah untuk dicoba, untuk beribadah, untuk meraih, menggapai yang namanya ridho Allah dan pahalanya sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kita semuanya yang nantinya satu dengan yang lainnya di antara kita sekarang ini yang merasa masih ada tali kekerabatan, nanti tidak ada lagi ada kekerabatan di sana. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu yang namanya orang tua akan lari daripada anaknya, begitu pula sebaliknya. Suami lari daripada istrinya, begitu pula sebaliknya. Yang namanya saudara berlarian daripada saudaranya, begitu pula sebaliknya. Kenapa demikian? Karena masing-masing takut sampai dituntut oleh pasangannya itu. Oh dulu kamu pernah begini ya, berarti kamu saya mereka di dalam diri kamu. Ayo berikan kepadaku. Semuanya akan dituntut dan semuanya dipersalahkan oleh Allah Taala untuk menuntut siapa yang pernah menzalimi walaupun hanya dengan kata-kata ataupun dengan tindakan apapun juga diperintahkan oleh Allah Taala pada saat itu untuk supaya disaudara kepada Allah Taala supaya dilaksanakan dan dibalaskan. Sehingga Allah Taala firman, "Ana dhalim in lam antaqim ala dhalim." Aku berarti zat yang menzalimi kalau seumpama aku tidak balas kepada orang yang pernah menzalimi orang lain pada waktu itu. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya tanyakan kepada para hadirin, mari kita cuci otak kita sebentar. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita ini selamat, NU-nya kental, yang kental dengan mujahadah membersihkan hati seperti yang selalu saya ingat daripada didikan ayah saya almarhum Habib Hasan Bahrul. Beliau selalu berpesan pada saya, setiap kamu itu harus berusaha untuk merasa kamu itu adalah orang yang paling rendah dari kamu.
Kalau sudah kamu berhasil, maka kamu nikmat hidup di dunia. Kalau ada orang yang menghormati kamu katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati. Ini menandakan orang-orang yang sekitar saya ini merupakan orang-orang yang berakhlak baik. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau semua orang seperti kalau semua pada saat itu kamu tidak dihormati, kamu akan katakan pada diri kamu, ya pantas saya tidak dihormati, orang saya banyak dosa. Ini adalah ajaran NU murni, di ajaran umum disebutkan. Ajaran-ajaran semacam ini bagaimana mungkin akan tertanam dalam diri anak-anak kita kalau kita itu telah berpaling daripada pendidikan anak-anak kita. Maaf Pak, Allah Ta'ala firman, walisal mar'u yuladu alim. Yang namanya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Yang namanya ilmu itu bukan mimpi, bukan isapan jempol, bukan angan-angan, bukan harapan, bukan cita-cita, tapi pelaksanaan, penerapan. Jadi jangan harap kita itu mau punya anak yang soleh. Jangan harap kita punya anak yang berbakti pada orang tua. Jangan harap kita punya anak yang membanggakan nanti di masa depan kalau hanya kita serahkan anak kita dalam pendidikan formal saja. Maaf saya mengatakan demikian bukan berarti saya itu bermusuhan dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang rektor dan saya sebentar lagi sebelum doktor sebentar lagi saya ambil doktor saya. Untuk apa? Supaya saya kok ngomong ini tidak ada yang menghujat saya. Kalau saya kapasitasnya sebagai seorang kiai saja, maka dikatakan pantas itu kan kiai, musuhnya dosen-dosen itu. Tapi kalau saya seorang dokter, seorang rektor juga, saya berkata demikian, bagaimana kiranya? Saya katakan, sekarang sumbernya fitnah di mana? Maka saya jelaskan selalu di mana-mana bahwa saya sumbernya fitnah itu sekarang ini tidak pendidikan formal. Kalau seumpama saya mengatakan demikian sebagai seorang kiai pasti dihujat. Tapi kalau saya mengatakan demikian saya sebagai seorang kiai juga, rektor juga, doktor juga, siapa yang akan menghujat saya? Kenapa saya katakan demikian? Mari kita buktikan. Semua itu harus ada buktinya. Kalau kita tanya kepada seluruh wali santri yang belajar di pendidikan formal, kita tanyakan kenapa kamu itu harus masuk SD, lalu SMP, kemudian SMA, bahkan sampai masuk ke dalam perguruan tinggi itu apa? Pasti jawabannya satu. Supaya dapat ijazah. Semuanya pasti dapat. Jawabannya seperti itu. Satu, nggak ada macam dua, nggak ada. Supaya dapat ijazah. Lalu kita tanya lagi, untuk apa anak kamu itu dapat ijazah? Pasti jawabannya juga satu. Dan kita semua pasti bisa menjawabnya. Apa? Supaya apa? Supaya dapat kerja. Masya Allah. Itu loh maksudnya Nabi SAW. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Yang mencinta pada dunia itu kita sudah yang namanya penanaman cinta pada dunia itu dari sejak kecil sudah kita tanamkan. Mana penanaman akhlak yang baik? Mana penanaman cinta pada ulama? Mana penanaman cinta pada Nabi Muhammad SAW? Kita tidak tanamkan yang sama tapi justru kita tanamkan untuk cinta pada dunia. Lain halnya kalau kita tanya kepada wali santri yang belajar di pesantren ya, tanyakan kepada wali santri semuanya. Tanya, kenapa kamu itu anakmu itu masuk pesantren, bukan masuk di sekolah formal saja? Pasti jawabannya, ya saya berharap anak saya jadi orang soleh, menjadi orang berbakti, menjadi orang alim, bermacam-macam, semuanya luhur, semuanya baik. Cuma sayangnya kenapa saudara-saudara kita itu banyak mau ditipu sama setan? Yang jelas-jelas kita lihat setiap tahun yang namanya CPNS kita itu nggak kurang daripada 65.000. Setiap tahunnya itu diterima berapa Pak? Yang kemarin itu berapa? 13.500 kemarin akhirnya. Katanya menjamin yang namanya ijazah itu menjamin dapat kerja. Mana jaminan itu? Nah ini ternyata kita itu dibuat-buat sudah begitu sudah nggak dapat kerja malah merepotkan orang tua. Sama narkobanya, sama pacarannya dan sebagainya gitu kan. Berbeda. Kalau semua anak bisa oleh karena itu maka marilah kita amalkan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda kepada kita semuanya dan berpesan untuk kita semuanya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat, sampaikan kepada semua saudara kita. Nggak mungkin kita itu akan selamat kalau punya anak hanya di dalam pendidikan formal saja. Silahkan masukkan dalam pendidikan formal. Kita membutuhkan seorang sarjana yang handal daripada yang itu. Tapi jangan lupa pendidikan Nabi Muhammad. Nanti sorenya masuk ke Madinah. Habis maghrib biarkan itu datang kepada seorang ustaz belajar. Kalau kita mampu datangkan seorang ustaz untuk mengelaskan anak kita. Biarkan mereka itu faham bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana keluarga Nabi Muhammad, bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad,
bagaimana ajaran Nabi Muhammad, sehingga mereka itu akan berhasil dunia dan akhirat. Itulah yang kita harapkan, dan itu diharapkan oleh para kiai dan para ahli ulama dan ahli sunnah jamaah yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Hanya kita minta dan mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya para ulama yang ada di samping kita ini, dan semoga dengan berkatnya kita bertatap muka antara sesama ikhwan, antara sesama kaum muslimin, antara sesama umat Nabi Muhammad, antara sesama Nahdlatul Ulama. Semoga kita semuanya pulang dengan rahmat Allah, dengan berkah Allah, dengan semua hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Yang sakit di hati kita semoga disembuhkan, yang hatinya penuh dengan cinta pada dunia semoga dihilangkan. Ya Allah, jadikanlah hati kami ya Allah kosong daripada semua selain Engkau dan Nabi Muhammad SAW. Biarkan harta kami di tangan kami ya Allah, keluarga kami di tangan kami ya Allah, harta dunia semuanya di tangan kami ya Allah. Di dalam hati kami tidak ada apapun juga kecuali hanya Engkau dan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang meyakini yang namanya rezeki tidak akan kemana-mana sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mulai kami lahir sampai kami meninggal sudah ada aturannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin terhadap ini ya Allah, sehingga kami tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang Kau haramkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mudah untuk mendapatkan dunia yang banyak, yang melimpah, yang barokah, dan nanti kalau di akhirat ya Allah tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, membanggakan dengan ilmunya, membanggakan dengan pikirannya, membanggakan dengan tenaganya, membanggakan dengan hartanya. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak keturunan kami, selamatkanlah seluruh kaum muslimin ya Allah daripada fitnah akhir zaman, sehingga kami termasuk ya Allah yang tidak Kau haramkan mata kami daripada memandang wajah-Mu ya Allah. Tidak Kau haramkan mata kami ya Allah daripada memandang kekasih Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami termasuk memandang wajah beliau ketika di padang mahsyar, ketika di sirat, ketika dalam surga. Jadikanlah kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk yang Kau pandang hatinya dengan rahmat-Mu, yang dikatakan oleh-Mu, barang siapa yang telah dipandang dengan nazar-Mu ya Allah,